Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video sebelumnya, ya, ini ada tugas materi masih tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Tugasnya paparan deskriptif, naratif, argumentasi, persuasif tentang produk jasa. Jadi kamu sebelumnya sudah mengetahui, sebelumnya kan kamu sudah pernah diberi tugas apa yang kira-kira kamu buat, suatu produk atau jasa apa yang kamu buat, ya. Itu berhubungan dengan tugas sebelumnya, berarti ya kamu bikin apa waktu itu. Kan misalnya Fathia itu adalah tentang kapas cebok misalnya, atau ada jasa tentang membuat tes diabetes mellitus, ya, gula, bagaimana. Jadi jasanya berupa penawaran untuk tes gula seperti itu. Nah, ini ada beberapa paragraf 1, 2, 3, 4, ya. Oke, Ibu jelaskan dulu. Nanti kamu akan membuat 4 paragraf tersebut sesuai dengan jasa atau produk yang kamu buat, ya. Pengertian paragraf deskriptif ini sebuah paragraf yang menggambarkan. Ingat, deskriptif itu menggambarkan sebuah objek, ya, dengan tujuan agar para pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkannya itu. Ya, paragraf deskriptif ini menggambarkan sesuatu dengan kata-kata yang secara jelas. Misalnya kalau tentang kapas cebok, ya, kapas ini berlabel atau bernama apa, ya. Nah, produk ini digunakan untuk apa saja, ya, berupa barangnya dengan kapas yang dilipat-lipat misalnya seperti itu. Ya, oke. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan paragraf argumentasi? Argumentasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf yang penulisannya dengan dituliskan dengan tujuan meyakinkan atau memujuk pembaca. Dalam penulisannya ini berupa penjelasan, pembuktian, ya, alasan maupun ulasan objektif, di mana disertakan contoh, analogi, dan sebab akibat. Jadi kalau argumentasi ini misalnya analogi, ya, analogi misal tentang kapas cebok, ya. Seperti kita tahu bahwa kapas biasa itu tidak bisa digunakan begitu saja untuk kapas cebok. Perbedaannya apa antara kapas biasa dengan kapas cebok yang kamu buat, seperti itu, ya. Oke, lalu ada sebab akibat. Jika menggunakan kapas ini, maka misalnya pada bayi akan lebih bersih dibandingkan dengan gitu, seperti itu, ya. Atau misalnya dengan tisu basah itu sangat mahal, seperti itu, ya. Itu kamu argumentasi di situ, ya. Yang ketiga, jelaskan paragraf naratif. Naratif ini adalah rangkaian kalimat yang disusun untuk menjelaskan sebuah ide pokok, ya. Pengertian paragraf naratif ini jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah peristiwa atau pengalaman pribadi, nah, berdasarkan urutan kejadian. Misalnya kalau misalnya dengan misalnya mau mau tentang Gojek, ya. Nah, kamu boleh pengalaman pribadi kamu menggunakan Gojek itu seperti apa gitu, ya. Saya sangat terbantu dengan menggunakan Gojek karena Gojek itu karena pada saat kita tahu bahwa menggunakan mobil itu sangat macet seperti itu. Nah, itu dengan urutan kejadian. Yang ketiga, persuasif adalah paragraf yang bersifat mengajak pembaca, ya. Contohnya kalimat iklan atau promosi. Kalau misalnya tentang kapas cebok, mari ibu-ibu semuanya, mari kita menggunakan kapas cebok untuk lebih menghemat, ya, dibandingkan ibu menggunakan tisu basah, ya, untuk bayi, anti alergi dan sebagainya, seperti itu. Jadi ada kalimat ajakan, ya. Ini contohnya jika pada pakai Gojek, ya. Nah, bagaimana deskriptif? Nah, misalnya ojek online memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus kita ketahui. Nah, ini adalah contoh paragraf deskriptif untuk ojek online, ya. Nah, ini adalah naratif. Di zaman sekarang banyak orang berpergian menggunakan kendaraan pribadi, namun seringkali terjebak macet. Maka dari itu, kebanyakan orang menggunakan alat transportasi yang canggih seperti Gojek online. Ya, yang ketiga adalah argumentasi. Pengalaman saya pribadi menggunakan jasa Gojek sangat memudahkan hidup, memangkaskan biaya transportasi dengan sangat signifikan, seperti itu, ya. Yang keempat, persuasif. Nah, ini adalah ajakan. Dengan adanya Gojek online dapat memberikan kenyamanan dan mempersingkat waktu Anda sehingga tidak perlu lagi menunggu kendaraan terlalu lama, karena dengan Gojek online dijamin terhindar macet sampai tujuan, ya. Seperti itu, ya. Jadi kamu bikin 4 paragraf tersebut sesuai dengan produk atau jasa yang pernah kamu buat sebelumnya di materi sebelumnya yang Ibu tugaskan. Oke? Selamat mengerjakan.